Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Pak Uha dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jawaban dari soal ujian akhir semester genap tahun ajaran 2021-2022. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Emanuela Putra Rasati. Soal nomor 1A. Tuliskan definisi bentuk kuadrat definit positif dan semi-definit positif. Definisi dari bentuk kuadrat definit positif adalah jika X transpose dikali A dikali X lebih besar dari 0 untuk semua X tidak sama dengan 0, atau bentuk kuadrat bernilai positif untuk semua X tidak sama dengan 0 dan A sama dengan A transpose. Kemudian definisi dari bentuk kuadrat semi-definit positif adalah jika bentuk kuadrat X transpose dikali A dikali X lebih besar sama dengan 0 untuk semua X dan E transpose AX lebih besar dari 0 untuk beberapa X tidak sama dengan 0 dan A sama dengan matriks A transpose atau bisa disebut dengan matriks simetri. Kemudian nomor 1B, dengan menggunakan definisi selidiki bentuk kuadrat berikut apakah definit positif atau semi-definit positif. Dari bentuk kuadrat tersebut, maka kita jabarkan menjadi 2x kuadrat ditambah x2 kuadrat ditambah 2x3 kuadrat ditambah 4x4 kuadrat ditambah x5 kuadrat min 2x1 x3 min 2x2 x4 min 2x1 x4 ditambah 2x2 x4 min 2x4 x5. Tujuannya adalah karena kita akan terlebih dahulu mencari matriks A. Kemudian kita bentuk menjadi perkalian matriks X dikali dengan matriks A dikali dengan matriks X. Akhirnya didapatkan matriks A dengan ukuran 5x5 dengan elemen 2, 0, min 1, min 1, 0, 0, 1, 0, min 1, 0, min 1, 0, 2, 1, 0, min 1, min 1, min 1, 1, 4, min 1, 0, 0, 0, min 1, dan 1. Kemudian akan kita selidiki dengan apakah bentuk kuadrat tersebut definit positif atau semi-definit positif dengan teorema 2, yaitu determinan setiap prinsipal submatriks A adalah positif. Untuk R sama dengan 1, maka determinannya adalah 2. Untuk R sama dengan 2, maka determinannya adalah 2. Untuk R sama dengan 3, determinannya 3. Untuk R sama dengan 4, determinannya 7. Dan untuk R sama dengan 5, determinannya 4. Karena semua nilai determinan dari prinsipal submatriks A adalah bilangan positif, maka dapat disimpulkan bahwa matriks A definit positif. Kemudian soal nomor 2A. Tentukan matriks simetri A yang memenuhi X transpose AX. Sama dengan soal nomor 1B, terlebih dahulu kita jabarkan bentuk kuadrat dari X transpose AX di soal ini. Maka didapatkan hasil 2x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat ditambah 2x3 kuadrat ditambah 3x4 kuadrat min 2x1 x3 min 2x1 x4 min 2x2 x4 ditambah 2x3 x4. Kemudian kita bentuk menjadi perkalian dari X transpose dikali dengan matriks A dikali dengan matriks X. Kemudian didapatkan matriks A adalah seperti berikut dengan elemen 2, 0, min 1, min 1, 0, 1, 0, min 1, min 1, 0, 2, 1, min 1, min 1, 1, 3. Diagonal dari matriks ini adalah koefisien dari X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat, dan X4 kuadrat. Didapatkan bahwa matriks A ini adalah matriks yang simetri. Kemudian akan diselidiki dengan menggunakan teorema 2, yaitu determinan setiap prinsipal submatriks
lebih besar daripada 0 atau bernilai positif. Untuk R sama dengan 1, determinannya 2. Untuk R sama dengan 2, determinannya 2. R sama dengan 3, determinannya 3. R sama dengan 4, determinannya 4. Karena semua determinan dari prinsipal matriks A bernilai positif, maka bentuk kuadrat tersebut adalah matriks definit positif. Selanjutnya nomor 2C, tentukan turunan dari XT X transpose AX. Turunan dari X transpose AX terhadap X, maka didapatkan AX ditambah A transpose X. Karena matriks A adalah matriks simetri, maka A transpose sama dengan matriks A. Maka dapat kita tuliskan bahwa turunan dari X transpose AX terhadap X adalah 2 kali A dikali X. Sehingga didapatkan hasil seperti berikut. 4x1 min 2x3 min 2x4, 2x2 min 2x4, min 2x1 ditambah 4x3 ditambah 2x4, min 2x1 min 2x2 ditambah 2x3 ditambah 6x4. Selanjutnya untuk soal nomor 3 diberikan pasangan data dua variabel hasil penelitian sebagai berikut. X1 yaitu 1, 3, 4, 5, 8, X2 0, 3, 4, 3, 5, dan diketahui X itu adalah matriks dari X1 dan X2, dan value-nya adalah expected value dari X1 dan expected value dari X2. Soal nomor 3A, tentukan matriks varian covariance dari X. Bentuk matriks varian covariance dari X itu adalah varian dari X1, kemudian covarian dari X1, X2, covarian dari X2, X1, dan variansi dari X2. Terlebih dahulu kita akan menghitung expected value dari X1, yaitu sigma X1J dengan J-nya dari 1 sampai 5 dibagi 5. Hasilnya adalah 4,2, dan expected value dari X2 dengan sigma X2J dengan J-nya dari 1 sampai 5 dibagi 5 didapatkan hasil expected value X2 yaitu 3. Kemudian akan dihitung variansi dari X1, yaitu rumusnya expected value dari X1 kuadrat dikurangi expected value X1 di kuadrat. Maka didapatkan hasil 5,36. Dan dengan rumus yang sama, maka akan dicari variansi dari X2 dan didapatkan hasil 2,8. Kemudian untuk mencari covarian dari X1 dan X2, yaitu rumusnya adalah expected value dari X1 X2 dikurangi expected value X1 dikali expected value X2. Maka didapatkan hasil 3,4. Covarian 2 X2 dan X1 sama dengan covarian dari X1 dan X2. Maka hasilnya juga sama dengan 3,4. Maka nilai-nilai tersebut akan dimasukkan ke dalam matriks varian covarian seperti ini. Variansi dari X1 yaitu 5,36, covarian dari X1 X2 yaitu 3,4, covarian dari X2 X1 adalah 3,4, dan variansi dari X2 adalah 2,8. Sehingga matriks varian covariance dari X adalah seperti berikut. Kemudian untuk 3B, jika Y sama dengan B plus X dengan D adalah vektor skalar, maka tentukan varian dari Y. Expected value dari Y adalah expected value B ditambah X sama dengan expected value dari B ditambah expected value dari X. Karena B adalah skalar, maka expected value-nya adalah B, dan
expected value X itu adalah min. Kemudian variansi Y adalah expected value Y min E Y dikali Y min expected value Y di transpose. Maka akan didapatkan hasil expected value X min mu dikali X min mu transpose. Maka sama dengan variansi dari X. Karena variansi dari Y sama dengan variansi dari X, maka hasilnya sama dengan variansi X, yaitu 5,36, 3,4, 3,4, dan 2,8. Kemudian soal nomor 3C, jika Y sama dengan A transpose dikali X, dan A transpose adalah 1, 2, maka tentukan variansi Y. Maka expected value dari Y adalah expected value dari A transpose dikali X. Kemudian A transpose sama dengan A transpose dikali dengan expected value X, maka didapatkan hasil A transpose min. Maka variansi Y adalah expected value Y min expected value Y dikali Y min expected value Y di transpose. Kemudian didapatkan A transpose expected value X min mu transpose dikali A. Maka A transpose dikali varian X dikali dengan matriks A. Maka didapatkan hasil 30,16. Selanjutnya soal nomor 4, diberikan data hasil penelitian di suatu perusahaan untuk mengetahui pengaruh banyaknya permintaan X1 unit dan harga X2 Rp1.000 per unit terhadap pendapatan Y Rp1.000 per kapita adalah sebagai berikut. Soal nomor 4A, susulah matriks X dan vektor Y yang bersesuaian data di atas dan memenuhi Y sama dengan X beta ditambah E. Didapatkan bahwa matriks A seperti berikut. Dengan order 5 kali 3. Dengan elemen 1, 503, 5, 1, 350, 1, 725, 1, 830, 1, 635. Dan vektor Y adalah 1000, 900, 1300, 1500, dan 1700. Kemudian soal nomor 4B, berdasarkan jawaban pada poin A, tentukan persamaan regresi yang menunjukkan pola hubungan X1, X2, dan Y. Persamaan regresi dari data tersebut yaitu Y sama dengan B0 atau konstanta ditambah dengan beta 1 X dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2. Nah, terlebih dahulu kita akan mencari nilai dari B, yaitu menggunakan perhitungan X transpose dikali X, kemudian diinverskan, dikali dengan X transpose dikali Y. Maka didapatkan nilai B0 sama dengan min 6,34,5, B1 sama dengan 2,1256, dan B2 sama dengan 19,476. Maka persamaan regresinya adalah Y sama dengan min 634,5 ditambah 2,1256 dikali X1 ditambah 19,476 dikali X2. Kemudian soal nomor 4C, tentukan multiple correlation-nya. Untuk mencari multiple correlation, kita dapat menghitung dengan menggunakan rumus sum square of regression dibagi dengan total sum square, yaitu SSR dikurangi dengan N rata-rata dari Y atau Y bar dikuadratkan dibagi dengan SST dikurangi dengan N Y bar kuadrat, sama dengan beta transpose dikali matriks X transpose dikali matriks Y dikurangi N Y bar kuadrat dikurangi N Y bar kuadrat dibagi dengan matriks Y transpose dikali matriks Y dikurangi N Y bar kuadrat. Lebih dahulu
kita akan mencari nilai dari n Weber kuadrat, yaitu dengan n-nya sama dengan 5 dan sigma y-nya sama dengan 6.400, maka didapatkan n Weber kuadratnya adalah 8.192.000. Kemudian nilai dari matriks Y transpos dikali matriks Y adalah sigma Y kuadrat sama dengan 8.640.000. Kemudian dicari nilai dari matriks B transpos dikali X transpos dikali matriks Y. Maka didapatkan hasil 8.455.287,958. Maka dengan memasukkan nilai-nilai yang telah didapatkan nilai multiple correlation-nya yaitu 0,5879. Sekian jawaban dari soal UAS aljabar matriks semester genap tahun 2021-2022. Jika ada kekurangan, saya